Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak, Yuk, silakan duduk. Bagaimana perjalanan ke sini? alhamdulillah lancar Pak. Sebelum ke sini ada makan siang tadi? Ada Pak. Oh, baiklah kalau gitu. Sebelum jadi sebelum kita memulai diskusi konseling, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi untuk memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri. Baik, nama saya Eka Maulana. Saya sedang mengajar di sekolah ini dan juga guru konseling di sekolah ini. Dan ada juga kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Bapak atau saya lemparkan kepada saudara untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Al Fazlan. Mungkin Bapak boleh panggil saya Al. Saya sekarang berada di kelas 13 Pak. Oh, kelas 13 ya. Jadi untuk saudara Al sebelumnya sudah pernah melakukan diskusi konseling? Belum Pak. Oh, ini yang pertama. Ya Pak. Jadi sedangkan saudara Al ini adalah diskusi konseling pertama. Ya Pak. Oh, jadi sebelumnya Bapak akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada klien yang sedang bermasalah atau siswa yang sedang bermasalah. Jadi kedatangan saudara ke sini tentu ada masalah atau ada hal yang ingin disampaikan. Mungkin saudara Al bisa menjelaskan atau apa masalah yang dialami belakangan ini. Jadi gini Pak. Saya belakangan ini saya seringkali terlambat datang ke sekolah. Mungkin terlambat Pak. Jadi saya diri di luar pagar sama guru. Jadi saya mau tanya solusi gimana caranya saya tuh nggak terlambat lagi. Karena capek nih Pak. Dihukum selalu ya. Ya. Jadi sebelum saya memberikan atau Bapak memberikan solusi, Bapak memberikan satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan dulu. Sebelumnya Al tidur atau apa kegiatan yang Al lakukan pada malam hari atau sebelum pada malam hari? Jadi ini Pak, saya kan udah masuk kelas 13 nih. Ya. Jadi kan kelas 13 tuh lagi dalam masa sibuk-sibuk nih kan. Ya. Mungkin banyak tugas, ujian yang menjelang ujian nih. Jadi kayak seharian saya pagi sekolah sampai jam 2, jam 3 pulang ke rumah, habis rumah tidur sampai malam. Besok keluar Pak sama kawan-kawan, pulang jam 4. Jadi kita harus bangun jam 7. Tapi pas tidurnya cuma 2 jam Pak, bangunnya jam 8. Jadi cepat-cepat mandi pergi ke sekolah Pak. Jadi kalau untuk permasalahan bangun telat dan Bapak mendengar atau saya mendengar cerita dari saudara Al tersebut, solusi yang bagus atau saran yang Bapak berikan adalah untuk memanage waktunya, membagi waktunya, dimana dan satu hal lagi yaitu untuk lebih mengenal diri dalam arti kata kita harus bisa melihat jam waktu pada malam hari itu. Oh, ini waktunya saya sudah boleh pulang. Besok saya berangkat sekolah pagi. Seperti jam 12, sudah boleh pulang. Untuk apa nongkrong bersama kawan-kawan yang nggak jelas? Lebih baik. Nggak bisa Pak. Nanti dibilang kita cupu. Disitulah kesadaran diri kita. Disitulah kesadaran diri kita diuji atau disitulah kedisiplinan kita harus kita utamakan. Jadi solusi yang bagus dari saya adalah untuk memanage waktunya, membagi waktunya, manajemen waktunya. Jadi saya harus manajemen waktu nih Pak. Ya,
mengatur ritme waktu supaya bisa jam tidur cukup, kita tidak terlambat sekolah, dan juga tidak mempengaruhi proses belajar mengajar kita. Jadi gini Pak, jadi kan Bapak ada kasih saran nih tentang bagaimana kedepannya saya harus melakukan apa. Tapi yang mau saya pertanyakan sekarang, jadi kan tadi saya bilang bahwasanya saya itu terlambat. Saya kan permasalahannya sekarang ini terlambat. Jadi saya mau bertanya nih Pak, pertanyaan saya ini dalam segi kenapa saya pulang jam 4? Karena di rumah tuh saya bosan Pak. Jadi kalau misalnya di rumah saya nggak bisa tidur juga. Saya mau tanya gimana caranya supaya saya itu bisa tidur cepat, supaya saya nggak terlambat lagi. Karena Bapak bilang tadi permasalahannya gimana kita memanajemen waktu. Pertama dari misalnya gimana cara kita tidur supaya cepat. Habis itu bagaimana cara kita mengontrol diri kan Pak. Itulah saya mau tanyain gimana caranya supaya saya bisa tidur cepat. Saya nanti usaha ini. Misalnya saya akan mengontrol diri saya, akan manajemen waktu. Tapi tidur saya ini masih yang nggak bisa diatur. Caranya gimana tuh Pak? Jadi untuk caranya, saudara Al bisa melakukan hal-hal positif yang bisa kita katakan tidak melelahkan, tetapi bisa membuat kita itu capek dan bisa tidur cepat. Contoh hal positif yang dilakukan adalah mengerjakan PR misalnya, atau mengerjakan tugas-tugas, menolong adik AL atau ada yang masih sekolah, misalnya mengajarkan membaca, mengajarkan mengaji, atau hal-hal lain, misalnya mencuci piring. Jangan malu loh kita untuk mencuci piring, itu suatu perbuatan yang bisa dikatakan menolong orang tua. Jadi bisa dikatakan kita berbakti juga kepada orang tua. Seperti itu. Maksudnya hal-hal yang positif dikerjakan. Baik Pak, jadi dari semua tadi saya dapat menangkap bahwasanya yang harus saya lakukan adalah pertama saya harus bisa menjaga waktu saya. Ya. Saya pulang sekolah nih, saya harus di rumah aja. Kalau misalnya mau keluar saya akan keluar. Jadi kalau malam saya bisa mengerjakan kayak misalnya mengerjakan tugas, PR, atau enggak membantu orang tua. Supaya ketika badan kita lelah, mungkin kita lebih cepat tertidur ya Pak. Jadi kalau misalnya kalau pagi, saya lebih bangun cepat untuk mengerjakan saat subuh. Ya. Supaya saya nggak terlambat lagi kan Pak. Ya. Oke, jadi terima kasih Pak. Mungkin nasihat-nasihat dari Bapak akan selalu saya ingat. Sebab ini sangat membantu. Saya akan berusaha ke depannya untuk menjalankan nasihat dari Bapak tadi. Karena gimana pun saya sangat berterima kasih nih, karena sudah membantu saya dalam segi hal kenapa saya bisa terlambat dan bagaimana cara saya bisa memanajemen waktu saya. Ya mungkin saran Bapak seperti itu, dan sudah menangkap berbagai saran. Mungkin hanya ini, mungkin untuk diskusi kali ini berakhir di sini.